User AI generatif memang ngeselin. Tapi tahu apa yang lebih ngeselin? Orang skill issue plus tinggi egonya maksa mau masuk ke lingkungan yang dia sendiri nggak familiar. Oh my god, siapa tuh kak? Seseorang inisial N yang melakukan plagiasi portofolio orang lain dan juga tracing AI. Diterima di Institut Seni Indonesia inisial P. Hingga sampai saat ini, korban masih belum mendapatkan kejelasan dan juga pelaku masih aman tentram di kehidupan perkuliahannya. Sampai pernah upload konten jedek-jeduk berkali-kali. Buset. Tanggal 18 Juli jam 10 WITA, semua ini berawal ketika korban dikirim video atau konten oleh temannya. Konten milik N yang sepertinya berisi portofolio yang dipakai untuk mendaftar di jurusan seni. Dan sebagai informasi, si N ini keterima di jalur SNBT BTW. Korban, kita sebut C, tentu saja langsung merasa ada yang familiar, ada yang salah. Portofolio N, pelaku, bisa dibilang sangat mirip, bukan referensi, tapi bener-bener plek ketiplek abrak ketiplek. BTW si C nih, korban, sebenarnya nggak masalah banget kalau ada orang yang referensi. Dia sendiri juga pernah upload portofolio dia, progres dia di sosmed. Dan dia nggak masalah kalau ada orang yang nge-DM dia untuk referensi ataupun belajar bersama. Karena masih ada beberapa orang yang nge-DM C untuk belajar bersama-sama dengan sopan. Tapi yang paling mengejutnya, si N, pelaku di sini nggak izin sama sekali. Si C bahkan nggak tahu kalau si N ini eksis, tidak mengenal satu sama lain. Dan bisa dilihat, memang semirip itu. Mulai dari pose karakter, shading, lipatan baju, bener-bener plek ketiplek abrak ketiplek untuk karakternya. Yang beda itu hanyalah background. C akhirnya komen lah, gambar kita kok mirip. Akhirnya si N ini langsung reach out C lewat DM TikTok. Setelah itu dia hapus videonya dan juga komennya si C. Akhirnya bikinlah konten tentang ada seseorang yang itu tiru atau plagiat portofolionya. Intinya N ini bilang dia merasa bersalah karena sudah niru portofolio C. Di sini bilangnya sih N itu lagi nyari portofolio buat latihan. Jadi dia asal nyomot gitu. Dia dengan lancangnya plek ketiplek untuk niru portofolio punya orang random di internet. Di sini C sedikit kebingungan. Dia ingin bersuara, tapi mengingat dia mahasiswa baru dan tidak ingin nama alma maternya terseret, maka dari itu, di sini saya hadir untuk menyuarakan atau membuka kasus ini lebih dalam. Akhirnya, ada yang membawa masalah ini ke grup VLSN. Di sini mulai banyak yang tahu dan juga mulai banyak yang reach out pelaku lewat DM. Salah satu orang nanyain, alasannya N, pelaku, katanya dia gak tahu itu punyanya C, portofolionya. Yang dimana itu aneh, alasannya nggak sama sekali nyambung atau sama dengan jawaban tersangka ke korban sebelumnya. Dia bilangnya ke C, dia dapat portofolio itu di internet, dia ngambil sendiri. Terus di sini dia bilangnya dikasih sama temennya. Yang benar tuh yang mana? Dan di akhir update terbaru, memang benar teman N ini ngasih N portofolio milik C. Hanya sebagai referensi. Jadi, di sini N tetap salah banget. Dan dari info orang ini, si N itu bermodalkan dari screenshot HP temennya, ya, karena dia nggak punya HP. Yang dimana itu agak aneh juga, dimana sekarang HP itu udah kayak kebutuhan wajib. Dan aku agak ragu, kamu baru punya HP ketika lulus SMA di zaman sekarang. Tapi nggak apa-apa, mungkin kondisi orang berbeda-beda. Masalahnya, di sini artnya dia tuh juga cukup oke bagi seseorang yang baru punya HP sebulan lalu, yang dimana dia tuh bikin akun artnya di Instagram, di TikTok itu di bulan Mei.
dan dia berhasil menguasai semua skill ini. Dia tuh nggak tahu sekelas lulusan SMA ingin mendaftar ke jurusan seni, nggak tahu perbedaan dari referensi dan juga plagiat. Yang dimana ini agak mengkhawatirkan, kenapa kok bisa salah? Sebagai artis harusnya bisa membedakan mana referensi, mana yang meniru. Mengingat N ini mau masuk ke jurusan seni, itu sebuah kayak common sense sebagai sesama artis untuk tidak meniru. Karena plagiasi itu kesalahan fatal di dunia seni. Dan ini urusannya bukan kaleng-kaleng lagi, karena yang bersangkutan ini keterima di institut seni. Modal plek-ketiplek portofolio punya orang lain. Dan akhirnya setelah didesak oleh banyak pihak, N akhirnya memposting klarifikasi. Pembelaannya akhirnya, ini intinya dia bilang, dia tuh meminta maaf. Dia ceroboh, tapi di akhir, dia bilang semua karyanya dia itu original. Apakah benar semuanya original? Dan di sini bilang dia bermohon-mohon jangan bawa-bawa kampus, dan juga dia bersumpah semua karyanya original. Jadi mana kita di sini nggak bisa bawa-bawa kampus, dikarenakan dia sendiri udah keterima dengan jalur yang salah. Apakah benar karya dia original? Beberapa setelah saya cek dan menyelam, beberapa ada yang menunjukkan indikasi tracing AI. Ya lihat sendiri lah. Beberapa inilah yang sering kutakutin, banyaknya orang ngaku artis tapi pakai AI. Dan beberapa dari mereka ada yang pinter banget menyembunyikan, dan juga ada yang ya bisa dibilang nggak terlalu pinter buat bodohin publik. Terus si N kan ini udah klarifikasi, bukannya masalahnya udah beres ya? Di sini dari percakapan saya dan juga C, sudah jelas kalau C ini sebagai korban ingin membawa kasus ini lebih, dan ia merasa sulit untuk memaafkan N. Yang dimana C ini berhak untuk merasa tidak mau memaafkan. Ya, karena portofolionya yang dia kerjain dengan usaha sendiri dijiplak-plek ketiplek sama orang lain. Orang mana yang gak kesel? Tapi C bilang ia tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak mau terlalu berlebihan dalam membahas kasus ini, mengingat ia juga harus menyiapkan persiapannya selama perkuliahan nanti. Mengapa video ini harus ada? Jadi dari percakapan kami sepakat kalau N ini, pelaku, memang berbahaya. Bisa saja dia menjadi inspirasi bibit-bibit oknum-oknum korup seperti pejabat kita. Siapa tahu nanti tahun depan ada yang terinspirasi buat plagiasi portofolio punya orang lain dan merasa aman karena sudah lolos. Kami sepakat memang harus ada jejak digital yang benar-benar menetap. Tidak bisa dihapus, tidak bisa ditenggelamkan atau bagaimanapun. Karena N mulai aktif menghapus beberapa konten dia. Konten aja dia sebagai barang bukti dia hapus, apalagi video klarifikasi. Kesimpulannya, N ini membuat masalah yang seharusnya bisa dihindari sebagai orang dewasa. Kayak, kenapa kamu milih jiplak-plek-ketiplek? Bro, sekarang saya yakin dia klarifikasi ya karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya mana mungkin. Dan video ini hanya sebagai sanksi publik yang harus ia terima atas keteledoran konyolnya. Sekian dari saya. Jadikan saja kasus ini sebagai pembelajaran. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Bioka out. Bye-bye.